Bapak, apa namanya, aku kangen banget sama Bapak. Semoga Bapak sama Ibu tuh baik-baik aja gitu. Hubungannya baik. Terus kalau bisa ya satu lagi bareng-bareng. Nggak kayak gini. Dan pengen banget kalau Bapak sama Ibu tuh satu lagi. Sakit Al-Quran lah seperti ini. Ya udah saya tantang balik lah. Kemarin itu yang kita debat itu loh Bang Handi semalam Iya. itu. Akhirnya dibacain surat ayat ini, ayat ini, ayat ini karena dia emang dari awalnya itu dia ikut Kristen itu memeluk Kristen itu karena mungkin ada faktor X-nya ya. Sedangkan dia sendiri tuh nggak ngerti isi-isi Bible gitu loh. Tak kasih Amsal 7, 18, 19 nggak mau baca dia. Nah, dari situlah dia mulai, oh iya ternyata kok seperti ini isi-isinya. Malah di Bible Gitu loh. Kayaknya mereka dengerin. Jadi ada adrenalinnya dia. Kok ada begini kan gitu ya. Akhirnya unek-uneknya selama ini terjawab. Gitu ya. ya benar benar banget itu. Sengaja saya. Oh ini malah nangis dia tuh. Malah nangis. Ya semalam kan nangis tuh. Semalam emaknya nangis kan. Malah ibunya nangis. Ini sekarang yang pengen mualaf malah ikut nangis nih. Masya Allah. Nangis dia nih. Mami udah bikin nangis. Udah kalau udah pakai hijab open cam dong. Belum ya? Baru nyari hijabnya. Oh ya. Tadi si David itu pakai peci kegedean tapi nggak apa-apalah. Lucu juga sih. Jadiin thumbnail nanti. Ya alhamdulillah. Itu ada yang lucu itu pernyataan dia. Apa tuh? Pada saat Pak Desugi bilang sah, David bilang sah. Emang lu pikir ini? Emang lu pikir ini kakan apa? Jadi yang bilang sah itu bukan dia, kami mestinya. Tapi dia bilang sah, kata Pak Desugi, sah kata dia. Namanya juga bocah. Iya. Memang ya Pak Bang Anji ya. Orang-orang domba-domba itu kan tidak diperintahkan untuk membaca Bible, tidak diwajibkan gitu kan. Andaikan mereka mengkaji isi Bible, menggunakan akalnya, kalau orang itu berakal, sudah pasti dia mualaf. Minimal dia akan menjadi seorang ateis, sudah pasti seperti itu. Kalau dia membaca Bible. Dan ternyata memang berapa banyak orang yang tidak mengetahui Bible, tapi ketika ada yang namanya diskusi, akhirnya mereka menyadari banyak kekeliruan yang ada di dalam Bible gitu. Bahwa Yesus sejatinya bukanlah Tuhan, tetapi beliau hanyalah utusan yang kami muliakan. Begitu ya. Udah ready Bang Jit? Lagi didandanin. Wish, dandanin. Masya Allah. Biasanya nampak tukang dandan cantik-cantik lah. Bang Dewa nggak kuat itu kalau nampak yang cantik-cantik itu. enggak, bukan begitu Pak De. Biasanya yang tukang dandan itu Bang Dewa. Berapa tahun kerja di salon Bang Dewa? Emang dulu gini Bang Dewa. Kamu deh, emang gini dulu. Yang tersisa tinggal rambutnya doang Bang Andi, panjangnya. Ingat dulu Gak usah diskusi sama jangan dibesarin saya. si Hasan Wijaya itu, karyawan salon. Dia ngomong bencis juga. Kalau Dewa panggil Dese, ini Dese gimana sih kata Dewa. Dulu banyak yang kayak gitu. Dulu banyak yang kayak gitu Mas Jum. Iya. Ada dulu. Ada.
Gimana Bang Anjir? Anji. Bang Anjinya yang digedein, Pak Desugi kepanjangan jenggotnya. Ngeri liatnya. Kemiut Bang. Masih kemiut, Bang. Masih kemiut. Ya. Saya kalau digedein malu saya. Nggak apa-apa. Itu tadi mbaknya mana? Dulu di kursi yang tadi aja. Iya, tadi lagi didandanin ini, lagi dipakein hijab. Loh, Iya, iya, iya. habis Ya, ini Itu tinggal untuk keponaannya semoga dapat hidayah ya, walaupun masih sudah Islam, semoga dapat hidayah sehingga mau pakai hijab. Itu doa saya. Masya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Ya, karena saya juga merasa sangat prihatin. Sedih saya kalau melihat ada orang Islam itu tidak berhijab. Itu sangat menyedihkan karena itu bisa membahayakan ayahnya, pamannya ya. Karena berdasarkan hadis Rasulullah ya, laki-laki yang membiarkan wanitanya itu keluar tanpa hijab, maka laki-laki tersebut tidak mencium baunya surga. Walaupun surga itu sudah tercium sejauh 700 tahun perjalanan. Tapi Nah, seperti itu. Tapi Pak De, Bang Dewa itu selama hidup nggak pernah pakai hijab loh. Gimana tuh? Nah, itu beda itu wadan, dia wadan. Wanita kejadian. Tapi sebenarnya kalau dia baca Korintus juga itu wanita harus bertudung. Kalau nggak bertudung rambutnya harus digunting. Dia kayaknya udah siap nih kayaknya nih. Oke. Silakan Iya. Mas, silakan. Ya, dan teman-teman di bawah ya sekali lagi terus di tap-tap ya, karena banyak orang yang nggak berakal itu panas dia melihat kebenaran ini. Di tap-tap teman-teman biar nggak rungkat momen-momen penting nih. Terus Itu di ada hotel di bawah room dustalogi katanya. Iya. Nah, itu pamannya itu. Pamannya dia Islam, adiknya Kristen. Di share ngasal aja, share ke diri sendiri nggak apa-apa gitu. Di tap-tap biar Ya. nggak rungkat. Untuk Oten yang kepanasan silahkan ditap-tap ya. Silakan ditap-tap. Nggak apa-apa. Anda jadi saksi. Suatu saat Anda akan mendapat hidayah. Supaya Anda bisa masuk Islam, pertama Anda harus berakal. Itu caranya. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Aku nggak sanggup. Malu dia. Mohon maaf nih, masih malu-malu dia. Yang bersyahadat. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malu itu Duduk, sebagian dari duduk lah. iman. Bisa duduk nggak? Ada kursi nggak? Duduk. Masya Allah, cantik-cantik gini mau jadi bahan bakar api neraka, untung mau bersahadat. Kalau enggak jadi bahan bakar neraka selamanya. Ya dok, langsung mulai Pak De. Silakan mic diserahkan ke dia. Ya. Silakan. Sebelum mulai Iya, ditanya Mbak. dulu. Iya, Tanya sebelum dulu. apa yang membuat Mbak ini kok tiba-tiba pengen masuk Islam? Karena apa ya? Pengen aja gitu. Soalnya udah pernah dikasih tahu ya sama saudara saya kalau Islam itu lebih baik gini-gini. Aku masih belum percaya. Terus habis itu aku coba kayaknya lebih enak Islam deh gitu. Tadi malam ikut menyaksikan dialog kami ya, saya dengan Ibu enggak? Belum. Oh, belum menyaksikan ya. Tadi Iya. malam kita dialog dengan Ibu Nama dan akhirnya namanya siapa Mbak? Ya. Yaya, Mbak Yaya, ayah wae. Ya, Mbak Yaya. Jadi semalam itu kita dialog. Umur 17 tahun. Oke, udah Hah? jelas. Baru 17? Masya Allah. Barakallah. Ya. Anda masuk Islam tanpa paksaan, Mbak ya? Enggak. Nggak ada paksaan, dengan kerelaan hati. Iya. Ya. Nanti walaupun sekarang belum tahu Islam secara keseluruhan, harapan saya setelah masuk Islam jangan berhenti untuk belajar. Terus belajar gali Islam. Karena Islam itu untuk menjaga iman di dalam Islam itu dengan cara berilmu. Iya. Ya.
Kita tidak boleh hanya imani saja. Pokoknya Allah itu Tuhan, imani saja. Enggak seperti itu di dalam Islam. Kita harus menggali. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang Allah itu menyuruh supaya kita itu untuk belajar. Ya, salah satu contohnya, apalah yatadabbarunal Quran. Apa kamu tidak meneliti Al-Quran? Masya Allah, kalau kita teliti Al-Quran itu, Mbak, ya, seperti yang tertulis dalam surah At-Tur ayat 6 ya kalau nggak salah, di mana di dalam surah At-Tur itu dikatakan di dalam laut ada api. Ya, padahal Nabi Muhammad itu tinggal di padang gurun. Iya. Bagaimana mungkin Rasulullah itu mengetahui di dalam laut ada api? Dan itu terbukti pada waktu perang dunia kedua. Kedalaman api di dalam laut itu 1.600 meter. Kira-kira di zaman Nabi Muhammad 1.400 tahun yang lalu, bentar, saya yakinkan dulu di Islam ya. Kira-kira di zaman Rasulullah itu orang sanggup nggak menyelam 1.000 meter? Enggak sanggup. Dari mana Rasulullah tahu? Tentu dari Allah, bukan? Dari yang menciptakan laut. Oke ya, saya kira tidak perlu panjang lebar, ini hanya sebagai penghantar saja supaya Mbak paham, setidaknya sedikit mengerti isi Al-Quran, begitu ya. Iya. Ikuti saya Mbak ya, ikuti saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La Illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia, hanyalah manusia ciptaan ciptaan dan utusan Allah. dan utusan Allah. Sah? Takbir. Allahu Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, ya Rob, Masya Allah. Subhanallah. Diucapin selamat untuk saudara-saudaranya. Kita kasih kesempatan sebelum didoakan. Mau minta tolong ibu saya tolong mualafin. Soalnya aku udah pernah bilang, Bu, mualaf itu lebih enak ya daripada murtad. Ibu tetap yakin sama agamanya murtad. Masya Allah. Sekarang ini adek sudah memeluk Islam, adek sendiri yang doain ibunya. Coba Iya. silakan doakan ibunya sekarang. Amin. Amin. Silakan Ustadz Alif. Guruku yang lain, ada yang memimpin doa? Fadl? Oke. Ya udah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan lagi ya bersama-sama. Kita mengharap ridho Allah dan keberkahan dari acara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ini disaksikan oleh ribuan orang. Mbaknya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, baik yang masih ada maupun sudah wafat ya Allah. Berikanlah kepada saudara-saudara kami hidayah-Mu ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana saudara kami malam ini juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekiranya masih ada di antara kami, saudara kami, adik kami, kakak kami, atau mungkin ibu bapak kami yang belum menerima Islam ya Allah, yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka benar-benar menerima kebenaran Islam ya Allah, mereka benar-benar menerima cahaya Islam ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil hasidin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihin ya al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya qad a'budu ya nasta'in. Amin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah ibunya menyusul nanti malam. Iya. Namanya siapa tadi? Iya, ya. Enggak, maksudnya nama buat anak-anak kita nanti siapa? Cie. Lagu lu berawak. Itu masih bocah, Wak. Baik, baik, baik. Kalau bapaknya sudah mualaf belum? Kalau bapaknya? Udah. Oh, udah mualaf. Nama bapaknya Iya. siapa? Nama bapaknya siapa? Aduh, malu. Malu. Lalu, baik. Ya, jadi nanti kalau pada saat ijab kabul Dewa lancar gitu mengucapkannya. Gitu maksudnya. Kepanjang. Jangan bilang jangan bercanda dia. Bercanda, Itu baik. ada Baik, uti begini. Bang Dewa, boleh dimualafkan nanti. Nanti jangan pernah yang namanya lepas hijab ya. Diusahakan Iya. gunakan kerudung, gunakan hijab. Tutuplah rambut Yaya ini sebelum kain kafan menutupi rambutmu ya. Kuntilanak Iya. aja pakaiannya syar'i. Pocong aja menutup aurat. Masa kita sebagai manusia ciptaan Allah yang sudah diberikan syariat tidak mau menutup aurat. Perjuangan Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu mati-matian berusaha menaikkan harkat, derajat, martabat wanita. Tapi justru wanita di zaman sekarang banyak yang merendahkan diri hanya demi like, komen, and share, dan lain sebagainya. Agar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ini adalah salah satu bukti ya. Salah satu bukti bagaimanapun juga orang-orang kafir berusaha untuk yang namanya memadamkan cahaya Allah. Alhamdulillah cahaya Allah itu makin terang. Islam makin dihujat, kami makin kuat. Islam makin dibenci, kami makin bersemi. Islam makin dihina, kami makin jaya. Islam makin difitnah, justru kami semakin gagah. Islam makin dicemooh, kami tidak akan pernah yang namanya kokoh. Makin di-framing, tetap tak akan pernah kami bergeming. Itulah yang dinamakan the power of Islam. Ya, ini adalah salah satu bukti berapa banyak orang yang mualaf menyadari akan kebenaran Islam. Tidak ada keselamatan, Mbak Yahya, tidak ada keselamatan selain di dalam Islam. Tidak akan pernah menemukan. Semua ajaran agama mengajarkan kebaikan, tetapi tidak semua agama mengajarkan keselamatan setelah kematian nanti. Itu aja mungkin dari Dewa. Terima kasih Mbak Yahya. Salat Iya. jangan lupa, jangan pernah meninggalkan salat. Baik, silakan. Iya. Ya, ya. Iya. Ada yang pengaruhi nggak sih? Ada yang maksa nggak sih kamu memeluk Islam? Nggak ada.
Apa yang kau rasakan sekarang setelah adikmu David udah bersyahadat? Tadi sebelum kamu, apa yang kamu rasakan sekarang? Ayam sih, seneng banget kalau dia udah kembali ke agamanya. Tinggal menunggu ibu ya. Iya, Tapi insya Allah nanti malam ibu ya, agak-agak jam 10 ya, pulang kerja. iya. Biasanya pulang jam berapa, Mbak? Ibunya, Mbak? Masuk kerja shift-shiftan. Kalau masuk pagi pulang jam 5. Kalau masuk sore pulang malam jam 12. Ya nggak apa-apa, kita mic naik aja nanti, mic naik. Berarti kira-kira jam 12 nanti ya? Iya, Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau ibunya pulang, kan Yaya udah syahadat nih, David udah disambut, kasih tahu, ibu aku udah muslim loh bu, mm gitu ya. ya, Nah, ya udah diizinin juga sama ibu. oh udah diizinin. Iya, Terus perlakuan sama ibunya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Harus menyayangi ibu gitu loh. Oke? iya. Kalau bokap masih di situ udah di mana? Nggak ada, udah cerai. Oh, mudah-mudahan bapak kamu melihat video ini, karena ini nanti ada yang live di YouTube, saya akan upload di YouTube. Mudah-mudahan bapak kamu mendengarkan di luar sana. Apa yang kau mau ucapkan sama bokap kamu? Bapak, apa namanya? Aku kangen banget sama bapak. Semoga bapak sama ibu tuh baik-baik aja gitu. Hubungannya baik. Terus kalau bisa ya satu lagi bareng-bareng. Nggak kayak gini. Dan Ya. pengen banget kalau bapak sama ibu tuh satu lagi. Iya, 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 iya. Kangen ya sama bapak ya? Iya. Semoga bapaknya Yaya mendengarkan ya. Iya. Amin. Yaya percaya nggak ya, ketika yang namanya seorang mualaf itu doanya tanpa hijab, tanpa ada penghalang. Nanti Yaya laksanakan sholat, walaupun Yaya tidak tahu bacaannya, nggak apa-apa. Lihat aja gerakan sholatnya seperti apa, niatkan dengan bahasa Indonesia itu seperti apa. Karena Dewa pesan bukan kepada Yaya saja, kepada Ikhwan Pilah yang ada di sini semua, jagalah sholatmu selagi masih bisa bernapas. Insya Allah, setelah kita berhenti bernapas, sholat itulah nanti yang akan menjaga kita. Sholat, berdoa kepada Allah, ya kan? Ibarat Yaya berdoa itu, ibarat Yaya itu ngetuk pintu. Ngetuk pintu pada saat bertamu, diketuknya beberapa kali. Tidak mungkin satu kali. Sama ketika Yaya mendoakan orang tua Yaya seolah-olah sedang mengetuk pintu langit. Terus aja ketuk pintu langit. Insya Allah, Allah akan membuka. Tetapi kalau misalkan takdirnya memang harus dipisahkan seperti itu, ya Yaya harus terima. Kenapa? Karena sebagai manusia, kita tidak bisa melawan takdir dari ilahi. Tidak akan pernah bisa. Tetapi kita harus sabar menerimanya. Itulah takdir di dalam Islam. Ya, doakan aja terus untuk Bapak. Semoga walaupun berpisah, semoga Bapak dan Ibu tetap istiqomah. Karena yang namanya perceraian itu pun bagian daripada syariat Islam. Perceraian itu bagian daripada syariat. Kalau misalkan bukan bagian daripada syariat, Nabi Muhammad tidak akan pernah mengajarkan bercerai. Karena itu bagian dari syariat, makanya Nabi Muhammad mengajarkan. Apakah dengan kita proses perceraian itu, orang tua itu makin dekat dengan Allah, atau orang tua itu makin jauh? Kalau makin dekat dengan Allah, alhamdulillah. Tetapi ternyata perceraian itu makin jauh, nah inilah yang dinamakan sebagai godaan setan. Gitu ya, ya. Ya, kalau misalkan toh tidak bisa bersatu lagi dengan Bapak, mudah-mudahan bisa mendapatkan Bapak baru yang jauh lebih baik. Itu aja. Ya. Terima kasih. Ya, makasih banget ya untuk semuanya. Makasih banget. Iya, sama-sama Mbak. Itu sudah jadi kewajiban kita dan menjadi kewajiban Mbak untuk nanti menyampaikan agama Islam kepada orang-orang non-Islam. Tapi belajar aja dulu, belajar Islam dulu. Yang baik ya. Iya. Sekarang omnya mana? Silakan cium tangan sama omnya. Waduh, terima kasih.
Oh, pakai peci. Di sholat Isya. Makasih Bro Anjid terus berdakwah. Ya, saya masih punya tugas satu lagi nih kakak saya nih. Ya, insya Allah pulang kerja insya Allah ya. Kita doakan. Insya Allah pulang kerja harus dimusnahkan juga nih. Tinggal kakak ya. Tinggal kakak saya aja nih, anak-anaknya alhamdulillah udah dapat izin. Kan dia sebelum mengucap kalimat syahadat, aku suruh ini ngomong dulu lah, izin dulu sama ibunya. Akhirnya tadi yang nomor 1 udah nelpon, nomor 2 nelpon diizinin. Silakan kalau mau syahadat silakan. Tuh, nanti katanya ibu kalau udah pulang pengen berbincang-bincang lagi. Katanya ya kalau bisa nanti syahadat lah, begitu. Itu kakak yang semalam ya, Bang? Iya kakak yang kemarin malam debat akhirnya ujung-ujungnya nangis. Itu. Yang nggak bisa berkata-kata. Kan semalam panjang kita obrolannya di sini. Apa di mana ya? Di sini ya? Di room api ini. Di Apologet. Oh di api. Iya benar. Sampai rungkat 3 kali itu. Oh iya benar. 3 kali rungkat. Mas Anji ini di Jawa Tengah apa Jawa Timur Bang? Jogja. Jogja. Ini yang pernah ngirimin apa? Bakpia atau apa ke saya dulu itu. Iya betul. Ya udah, kita tutup season kali ini ya Pak Deh. Silakan siapa yang doa kafaratul majelis, kita tutup dulu ini baru kita topik baru. Silakan. Iya. Ya baik saudaraku, Masya Allah, malam ini malam yang penuh berkah. Ya tidak disangka, bahkan kita juga tidak ada rencana untuk mensyahadatkan dua orang kakak beradik tadi ya. Kita nggak pernah terpikirkan. Begitu saya masuk ada Bang siapa tadi Anjid ya. Saya masuk kok tiba-tiba ponaannya ingin disyahadatkan. Masya Allah. Berkah untuk kita semua ya, baik yang ada di live chat TikTok, ya, yang ada 2.000 orang maupun yang ada di live YouTube di channelnya Bang Handi dan di channel saya. Ada 254 orang, Anda semua hebat. Anda semua menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Hampir setiap hari, saudaraku, kita menyaksikan orang-orang yang baru saja mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita jangan puas sampai di sini, tetap terus semangat untuk mendakwahkan agama Allah. Berdakwah mati-matian di dalam dakwah. Ya, insya Allah kita dakwah sampai mati. Allahu Akbar. Itu saja saudaraku, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan malam ini ada hikmah yang bisa kita ambil.